Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umairah Makrams. Di video kali ini saya ingin membagikan tentang cara membuat sepatu rajut anak bagian yang kedua, kombinasi warna hitam dan krim. Buat teman-teman, jangan lupa untuk saksikan video bagian pertamanya ya. Yuk langsung kita lihat. Oke, untuk video bagian kedua kali ini kita langsung menyambungkan yang sudah selesai di bagian pertama tadi ya. Untuk sekarang kita hitung dulu, kita samakan barisnya, yaitu ada 9 baris. Hasilnya, untuk langkah selanjutnya kita buat single crochet mengelilingi sepatu ini ya. Ya, langsung masuk lubang yang bagian yang di bawah. Ini kita masih gunakan warna hitam dan talinya masih menyambung dan belum ada yang diputus. Semuanya hanya memakai tusuk dasar yaitu single crochet. Hitungannya setiap lubang diisi dengan 1 single crochet. Dan sekarang kita rapikan dulu sisa benang krim tadi ya. Dibakar menggunakan mancis. Dan lanjut lagi buat single crochetnya sampai ujung sepatu. Di bagian kali ini, mulai dengan membuat bagian atas sepatu, terus menggunakan single crochet. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sepatu rajut adalah proses penarikan yang harus konsisten agar hasil yang kita dapatkan bisa lebih rapi dan juga lebih menarik untuk dilihat. Oke, langsung setelah satu baris ini, sepatunya dibalik. Buat dulu single crochet pokoknya sampai ujung, buat 1 rantai, lalu lewati 1-2 lubang. Itu di lubang yang ketiga ya, masukkan single crochetnya. Jadi seperti ada pengurangannya. Tadi kan sudah 1 rantai, terus ada 2 lubang, itu dilewati lanjut ke lubang yang ketiga. Jadi setelah siap 1 baris dibalik, lakukan hal yang sama hingga 3 baris. 3 baris setengah. Di sini nanti adalah tempat pemasangan hiasan sepatu rajutnya. Ya, ini adalah sudah sampai di ujung, dibalik lagi rajutannya buat 1 rantai, lalu masuk di tempat lubang yang ketiga. Langkahnya masih sama ya. Jadi sistem bolak-balik tapi tidak
tidak sampai ke bawah ya. Ini rajutannya nanti dia agak meruncing ke atas karena dia nanti untuk menempatkan hiasannya. Jadi dalam membuat sepatu rajut ini memang susah-susah gampang ya. Jadi tusuk yang kita pakai itu memang mungkin hanya tusuk dasar atau single crochet, tapi hasilnya itu sangat menentukan apabila kita tidak ketat dalam penarikan talinya. Bahan yang digunakan memang lebih sedikit, tapi tangan kita bisa lebih sakit ya setelah mengerjakan sepatu dibandingkan membuat sebuah tas, karena proses penarikannya tadi itu untuk sepatu dia harus lebih ketat dan lebih kencang supaya tidak longgar-longgar, dan benar-benar hitungannya itu harus pas, karena untuk sepatu kan ada dua belah, sepatu kiri dan sepatu kanan. Itu bisa berbeda jika tarikannya berbeda atau hitungan kita ada yang kurang. Kalau kurang sedikit masih bisa, tapi kalau ada kesalahan itu tentu kita harus mengulang kembali rajutannya untuk menyamakan di bagian kiri dan kanannya. Ya, ini dia sudah selesai ya. Ini yang saya maksud tadi, bagian atas sepatunya ini nanti tempat hiasan dari sepatu rajut ini. Sekarang kita lanjut baris selanjutnya, yaitu menggunakan benang yang berwarna krim. Biasa untuk langkah pertamanya diikat dulu ya, kalau saya diikat supaya dia nanti tidak keluar-keluar talinya dan lebih kuat hasilnya insya Allah. Jadi yuk kita buat, mulai dari yang pertama buat satu rantai, setelah itu isi semua lubangnya dengan satu single crochet. Ya, di sini memang agak-agak sedikit rumit ya, rumit sedikit. Udah, sekarang untuk menaruh hiasannya, sebenarnya untuk membuat sepatu yang perlu kita perhatikan adalah perkiraan. Jadi agak-agak banyak mengira-ngira, oh kira-kira ini udah pas atau belum. Yang paling penting nanti itu adalah hasil akhirnya, kiri dan kanan sepatu harus sama. Jadi walaupun tidak sama persis dengan tutorial yang ada di sini, tapi setelah kita melihat langsung proses pembuatan sepatu yang kita buat, kita itu mungkin bisa mengira-ngira, oh ini udah pas, oh ini mungkin sudah cocok, karena itu bergantung terhadap ukuran sepatu. Makanya di sini hitungannya tidak terlalu konsisten, tapi hanya sekedar gambaran buat teman-teman agar lebih mudah dalam membuat sepatu. Jadi tutorial ini dibuat hanya sekedar untuk menambah gambaran atau sebagai gambaran kepada teman-teman yang belum pernah membuat sepatu rajut agar lebih mudah. Oh ternyata membuatnya seperti itu ya, single crochetnya seperti itu, oh merapikannya seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, kita saksikan. Jadi setiap benang dalam sepatu itu ya saya caranya seperti ini gitu.
Jadi mungkin jika ada para suhu atau para master yang udah duluan bikin sepatu rajut yang lebih rapi, bisa nanti isi kolom komentar dan berikan saran yang terbaik untuk kedepannya agar hasil rajutannya bisa lebih baik lagi. Oke, untuk langkah selanjutnya ya masih sama. Sekarang diisi lagi dengan single crochet. Jadi di bagian kiri dan kanannya itu, di bagian tengahnya tidak diisi ya, kiri dan kanannya saja untuk tempat penempelan dari hiasan sepatu rajut ini. Hiasan sepatu rajut ini bisa dibeli di toko-toko online, atau jika teman-teman ada yang ingin pesan, silahkan isi di kolom komentar. Nanti akan saya kasih linknya untuk pemesanan khusus dari hiasan tas ataupun alas sepatu rajutnya. Kalau benang-benang untuk membuat sepatu rajut ini saya gunakan benang polyester. Jadi benang ini ada di mana-mana teman-teman. Mungkin yang udah biasa merajut pasti punya. Ya, kenapa saya gunakan benang polyester? Satu, dia warnanya itu kilat, terus dia lebih ringan dan juga lebih mudah ya untuk merajutnya, seperti itu. Kebetulan nih warna hitamnya itu juga lumayan bagus ya, warna hitam dari benangnya itu, terus teksturnya juga lebih lembut ya. Jadi ini masih menggunakan single crochet. Single crochet ya. Kembali lagi, semuanya benang-benangnya itu harus dirapikan dan kalau bisa disembunyikan di bagian belakang sepatunya ya. Diusahakan itu harus di belakang, karena kalau di depan nanti itu akan sedikit mengubah penampilan sepatunya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, jadi untuk bagian ini ya, khusus ini caranya sama seperti membuat bagian bawah tadi. Satu single crochet, terus satu single crochetnya yang dibuat ke bawah dia ya, satu ke atas, satu ke bawah tusukannya, seperti itu. Untuk tutorial yang untuk membuat ini ada di bagian ke-1 ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan video bagian pertama membuat sepatu rajut ini, karena proses pembuatannya hampir sama, hanya ini sekedar gambaran menambah informasi buat teman-teman supaya kira-kira seperti itu ya dibuat itu. Semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman yang sekarang sedang bingung bagaimana cara membuat sepatu rajut dan yang belum pernah membuat sepatu rajut. Oke, ini ya. Jadi single crochet bagian atas dan bawah. Hanya bagian tusuknya saja itu dibedakan. Seperti ini. Ya, ini dia sudah sampai di bagian ujung sepatunya. Untuk di sini saya buat satu single crochet, satu rantai, satu single crochet, satu rantai. Itu khusus untuk bagian atas sepatunya ya, bukan di bagian bawah tadi. Ini khusus untuk di bagian atasnya. Satu single crochet, satu rantai, satu single crochet, satu rantai. Jadi itu untuk menambah corak atau liku-liku di bagian atasnya. Sedikit saja, sama seperti single crochet biasa, cuma ada penambahan satu rantainya supaya nampak lebih bergerigi ya bagian atasnya, seperti itu. Oke, ini dia sampai di bagian situ saja, sampai agak di sini ya, agak di bawah. Udah selesai situ. Ini masuk lagi
ke bagian yang biasa, yaitu single crochet yang biasa. Nah, ini sekarang adalah tutorial cara membuat bagian belakang sepatu rajut. Khusus untuk bagian belakang sepatu rajut ini, kuncinya itu ada di bagian tumitnya nanti ya. Di bagian tumitnya itu nanti dibuat kira-kira ada 12 ya, kalau untuk sepatu anak-anak 12 DC double crochet ya. Diambil dari lubang tengahnya, dibagi 2, kiri 6 kanan 6, seperti itu. Jika sudah selesai 12 double crochet, kembali lagi buat menjadi tusuk dasar atau tusuk rantai, yaitu satu buah lubang diisi dengan satu single crochet. Jadi khusus untuk 12 double crochet ini khusus di bagian belakang tumitnya tadi ya. Sekarang kita buat untuk langkah selanjutnya. Kita balik rajutannya ya, ini masih cara sama ya, langkah bolak-balik, tapi itu nanti di bagian ujungnya itu ada pengurangan. Ke atasnya dimasukkan 2, setelah itu dikurangi. Untuk ini semua diisi dengan satu single crochet. Oke, ini sudah masuk bagian ujungnya. Sekarang naik lagi ya, masukkan 2 ke bagian atas tas tadi, balik lagi rajutannya, dan buat semua isi dengan masing-masing single crochet. Khusus untuk di bagian tumitnya, untuk arah sini itu nanti di 12 bagian tumitnya itu diisi dengan 12 double crochet. Ya, jadi perhatikan lagi ya teman-teman, untuk membuat sepatu ini yang harus kita samakan itu yang terpenting adalah kiri dan kanannya. Terus di bagian kunci dari membuat sepatu rajut ini hanyalah di bagian tumitnya itu ya. Nah, di situ yang ini kan dibuat single crochet, untuk belakangnya ini yang tadi itu diisi dengan 12 double crochet. Oke ya, ini dia proses singkat dari pembuatan sepatu rajutnya. Ya, jadi ini memang benar-benar perlu perhitungannya. Benar-benar kita hitung. Setelah pas 12 kita buat lagi single crochet. Kita buat sampai ke ujung.
Dan sekarang ini kita tutup atau kita slip stitch ya. Ini dia bagian akhir dari baris ini. Nanti untuk baris selanjutnya itu pakai benang yang baru, karena kita harus mulai dari sebelah kanannya lagi. Jadi untuk variasi yang ini kita gunakan tali yang baru, dimulai dari ujung sana tadi ya. Ini dibuat tali yang baru. Setelah itu khusus untuk bagian tumitnya tetap sama, yaitu diisi dengan double crochet. Untuk yang lainnya masih diisi dengan single crochet. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk langkah terakhir nanti itu menggunakan warna yang hitam. Jadi ini fungsinya untuk agar sepatu nanti dia lebih kalau dipakai dia menutupi tumit, jadi sepatunya tidak mudah lepas. Khusus untuk tarikan terakhirnya ini memang harus benar-benar lebih ketat. Untuk di bagian hitamnya ya, ini dia kuncinya, agar kalau misalnya sepatunya itu kurang ketat, kita bisa lakukan pengurangan. Pengurangannya itu seperti ini caranya. Ya, bisa saksikan video ini ya teman-teman. Kita saksikan. Jadi untuk pengurangannya itu nanti di bagian akhirnya kita bisa buat dua lubang itu hanya diisi dengan satu single crochet seperti itu ya. Dua jadi satu single crochet, satu dua jadi satu single crochet. Jadi istilahnya itu pengurangan 6 lubang, jadi bisa dihasilkan 3, jadi dia supaya lebih ketat ya. Oke, setelah selesai langsung di slip stitch. Alhamdulillah sepatunya udah selesai, tinggal kita rapi-rapikan ya supaya bentuknya itu lebih bagus. Karena ini adalah sepatu rajutan, dia akan berbentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ingin lebih rapi, kita harus rapikan ya bentuknya supaya hasilnya bisa lebih menarik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.